Jika kalian pikir ini ada di Korea, maka jawabannya salah. Ini masih berada di Indonesia, tepatnya ada di Sulawesi Tenggara. Indonesia adalah negeri kepulauan dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan nasional. Namun, di antara sekian banyak suku tersebut, ada satu kelompok masyarakat kecil yang mencuri perhatian dunia karena langkah berani mereka dalam mempertahankan identitas. Suku Chia-Chia. Mereka bukan sekadar etnis minoritas, tetapi simbol perlawanan kultural di tengah pusaran globalisasi dan modernisasi. Suku Chia-Chia mendiami wilayah kota Baubau dan sebagian Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka merupakan bagian dari masyarakat Buton yang terbagi menjadi beberapa subkelompok etnis. Bahasa, tradisi, dan praktik budaya mereka berbeda dari suku Wolio, yang dahulu mendominasi Kesultanan Buton, walaupun hidup berdampingan. Menurut tradisi lisan dan hasil penelusuran sejarah lisan, suku Chia-Chia telah mendiami wilayah Buton sejak masa prasejarah. Nama Chia-Chia sendiri diyakini berasal dari bentuk onomatope atau pengulangan suku kata dalam bahasa lokal yang menggambarkan percakapan atau dialog, menunjukkan karakteristik lisan masyarakat mereka. Namun, penamaan ini juga dianggap muncul dari pengelompokan linguistik yang dilakukan oleh para peneliti kolonial Belanda. Wilayah permukiman mereka banyak terdapat di daerah pesisir, seperti Sorawolio, Sulaa, hingga wilayah pedalaman seperti Kepulauan Kapontori dan Lambu Sango. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menyatu dengan alam. Hutan, laut, dan tanah merupakan bagian dari hidup mereka, bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga ruang spiritual. Bahasa Chia-Chia adalah bagian dari kelompok bahasa Austronesia dan secara struktural memiliki ciri khas seperti aglutinasi dan pemakaian sufiks yang khas. Meskipun tergolong bahasa lisan yang kuat, bahasa ini tidak memiliki sistem penulisan formal selama berabad-abad. Hal inilah yang membuat keberadaannya perlahan tergerus oleh dominasi bahasa Indonesia dan bahasa Wolio dalam kehidupan resmi dan pendidikan. Bahasa ini umumnya dituturkan dalam kehidupan rumah tangga dan komunitas. Namun, dalam konteks birokrasi, administrasi, dan pendidikan, bahasa ini hampir tidak digunakan. Hal ini membuat generasi muda banyak yang tidak lagi fasih berbahasa Chia-Chia, bahkan ada yang sama sekali tidak menguasainya. Pada tahun 2009, dunia internasional digemparkan oleh berita dari kota kecil Baubau. Sebuah suku kecil di Indonesia menerima Hangul, aksara Korea, untuk menuliskan bahasa lokal mereka, bahasa Chia-Chia. Proyek ini diinisiasi oleh Hunminjeongeum Society, sebuah lembaga Korea yang ingin memperluas pemanfaatan Hangul secara global, sekaligus menyelamatkan bahasa-bahasa minoritas dari kepunahan. Dengan dukungan pemerintah kota Baubau, sebuah buku pelajaran bahasa Chia-Chia beraksara Hangul diterbitkan. Para siswa di sekolah dasar pun mulai diajari menulis bahasa ibu mereka menggunakan aksara Korea. Guru-guru dilatih, kelas-kelas bahasa dibuka, dan dunia pun menyoroti Chia-Chia sebagai contoh revitalisasi linguistik. Namun, pada tahun 2017, proyek ini terhenti. Alasannya beragam, dari masalah teknis, ketidaksesuaian birokrasi Indonesia, hingga isu politis. Meski begitu, warisan kecil ini tetap hidup dalam memori kolektif Chia-Chia dan menjadi kasus linguistik yang jarang terjadi di dunia. Penggunaan aksara asing untuk bahasa lokal secara resmi. Suku Chia-Chia memiliki sistem sosial yang sederhana namun kuat. Kepemimpinan tradisional mereka berbasis komunitas, di mana mosalaki atau tetua adat memegang peranan penting. Mereka tidak hanya menjadi penengah konflik tetapi juga penjaga adat, penyampai sejarah, dan pengarah arah komunitas. Musyawarah adat dilakukan dalam forum yang disebut Poanggo, tempat masyarakat berkumpul, membahas persoalan desa, pernikahan, hukum adat, hingga ritual. Keputusan tidak diambil secara otoriter, melainkan melalui konsensus. Inilah bentuk demokrasi lokal yang tumbuh jauh sebelum demokrasi modern diperkenalkan di Indonesia. Nilai gotong royong atau dalam bahasa Chia-Chia disebut pangangu merupakan pilar kehidupan sosial. Dalam bertani, membangun rumah, atau mengadakan upacara adat, masyarakat Chia-Chia saling membantu tanpa pamrih. Tindakan ini bukan hanya sekadar kerja kolektif, tapi juga bagian dari spiritualitas dan solidaritas etnis. Salah satu bentuk gotong royong unik adalah metanga, yakni sistem saling menyumbang secara bergilir dalam bentuk hasil bumi atau tenaga untuk upacara pernikahan dan kematian. Hal ini mencerminkan ekonomi berbasis nilai, bukan hanya uang. Tari tradisional suku Chia-Chia mencerminkan kehalusan dan keindahan gerak yang penuh makna. Salah satu yang terkenal adalah tari Linda
tarian yang dibawakan oleh perempuan muda sebagai bentuk penyambutan dan ekspresi kegembiraan. Gerakannya mengalir lembut, seringkali menggunakan selendang sebagai properti. Alat musik tradisional seperti gendang, gong, gambus, dan seruling bambu masih digunakan dalam berbagai upacara. Musik bukan hanya sarana hiburan, tapi bagian dari ritus kehidupan, kelahiran, pernikahan, panen, dan kematian. Suku Chia-Chia meyakini keberadaan roh leluhur dan kekuatan alam. Sebelum Islam masuk ke wilayah Buton, mereka menganut kepercayaan animistik yang kemudian berbaur dengan nilai-nilai Islam. Upacara seperti Posuo atau ritual pematangan gadis remaja sebelum menikah, Pakande Kandea atau ritual jamuan massal dalam penyambutan, dan Kasambu yang merupakan ritual tolak bala masih dilaksanakan hingga kini. Dalam setiap ritual, terdapat narasi simbolik tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur, menandakan bahwa spiritualitas masyarakat Chia-Chia sangat berakar. Seiring dengan arus urbanisasi, pendidikan formal, dan penetrasi media digital, masyarakat Chia-Chia mulai menghadapi tantangan dalam melestarikan bahasanya. Anak-anak muda lebih memilih berbicara bahasa Indonesia karena dianggap lebih praktis dan modern. Banyak dari mereka meninggalkan desa untuk bekerja atau bersekolah di kota besar, menjauh dari nilai-nilai tradisional. Selain itu, globalisasi ekonomi juga membawa tekanan terhadap gaya hidup tradisional. Penggundulan hutan, alih fungsi lahan, dan industrialisasi mulai mengikis ruang hidup masyarakat adat, termasuk komunitas Chia-Sia di Bau-Bau. Meski demikian, masih ada secercah harapan. Pemerintah daerah dan beberapa lembaga budaya telah mulai menggalakkan program revitalisasi bahasa dan budaya lokal melalui pelatihan guru bahasa daerah, pementasan seni tradisional, serta dokumentasi adat secara digital. Festival budaya lokal seperti Festival Budaya Chia-Chia menjadi ajang untuk memamerkan kekayaan seni mereka kepada masyarakat luas. Generasi muda Chia-Chia mulai terlibat dalam pengarsipan digital bahasa mereka. Suku Chia-Chia adalah contoh bagaimana sebuah komunitas kecil bisa memberikan pelajaran besar kepada dunia tentang identitas, keberanian budaya, dan upaya bertahan di tengah pusaran zaman. Dari langkah eksperimental mereka dengan Hangul hingga gong royong dan sistem sosial tradisional yang mereka pegang teguh, Chia-Chia memberi kita gambaran bahwa menjadi modern tidak harus berarti kehilangan akar. Mereka adalah suara kecil yang terus berseru, "Kami ada, kami bertahan, dan kami bangga sebagai Chia-Chia."